pada waktu kami pulang, firman Tuhan boleh tetap tersimpan, dan kami boleh jalankan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami minta tutupan bungkus dari ruangan ini dengan tutupan darah Tuhan Yesus Maha Kudus. Kami juga mendoakan keluarga kami Tuhan yang tidak hadir di tempat ini. Tuhan tolong, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Mari Keisha. Hari ini saya mau bicara tentang satu topik yang namanya fenomena Hizkia. Hizkia adalah nama seorang raja di Perjanjian Lama, dan saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk membaca bersama-sama Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 6. Ibu-ibu akan baca ayat yang pertama, bapak-bapak akan baca ayat yang genap. Mari ibu-ibu siap semua. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2 bapak-bapak, 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ayat 6 bersama-sama. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Bapak ibu saudara sekalian, ini kisah tentang seorang raja yang namanya Raja Hizkia. Dan raja ini sakit. Peneliti Alkitab berkata bahwa sakitnya itu adalah semacam bisul, tetapi bukan di luar, tetapi di bagian dalam tubuhnya. Dan bisul ini kalau pecah, maka akan terjadi pendarahan. Kalau dalam istilah kedokteran sekarang mungkin aneurisme, pembuluh darahnya pecah dan tidak bisa berhenti pendarahan tersebut. Dan dalam waktu yang singkat akan terjadi infeksi, dan dalam kira-kira diperhitungkan 4 hari kemudian Hizkia akan mati. Jadi Bapak dan Ibu, penyakit Hizkia adalah penyakit yang parah, tidak banyak waktu, dia dikejar-kejar oleh maut. Dan datanglah Nabi Yesaya, sampaikan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan kepada Hizkianya ini tegas, langsung dan berwibawa. Saya bertanya kepada teman saya seorang dokter, apa yang engkau lakukan kalau engkau tahu ada pasien yang sakit parah, katakan saja baru dideteksi, baru didiagnose dia kanker stadium 4. Apa yang engkau cerita? Apa ceritanya pelan-pelan atau dikagetin? Dia bilang, saya bilang terus terang. Saya tanya sama dia, kenapa? Kan kaget. Kalau orang dengar berita baik-baik datang ke dokter, kemudian dokter bilang 1 tahun lagi mati. Kaget kan? Dia bilang, kadang-kadang kita harus ngomong terus terang. Sebab kadang-kadang tidak banyak waktu. Dan orang itu harus mempersiapkan dirinya. Jadi kalau misalnya dia harus operasi, harus cepat-cepat ambil keputusan mau operasi atau tidak. Dan kalau penyakit itu adalah penyakit terminal yang tidak ada pengobatannya, maka orang itu harus siap-siap. Dia mesti ngatur-ngatur. Nah saudaraku, omongan seperti begini, sama seperti omongan dari Nabi Yesaya, itu kalau kita dengar, itu betul-betul bikin kita kaget. Ada seorang pengusaha, dia pergi ke luar negeri, sama dia punya nyonya. Sampai di luar negeri, sebelumnya dia ngomong sama Mamat yang jaga rumah. Mamat, kalau nanti saya telepon, misalnya ada berita kurang bagus, tolong jangan kasih cerita dengan mengejutkan. Ngomongnya step by step, pelan-pelan. Sebab saya rada jantungan. Kalau dengar cerita-cerita yang kaget-kaget, saya suka stres berat.
Oke, kata Mamat. Jadi dia ada di Amerika, dia telepon ke rumah, dia tanya sama Mamat, Mamat semua baik? Mamat bilang baik Tuhan, kecuali ada kucing mati di gudang. Hah? Kucing mati di gudang? Kenapa kucing bisa mati di gudang? Iya Tuhan, itu kucing masuk ke dalam gudang, kemudian gudangnya itu nggak ada pintunya ditutup, kucingnya kemudian ada di situ, kemudian kucingnya kebakar. Kebakar? Maksud kamu gimana? Maksud saya Tuhan, waktu kucing ada di dalam gudang itu, kemudian ada api meletik dari rumah Tuhan ke atas gudang, jadi gudangnya kebakar, jadi kucingnya kebakar. Hah? Gudang tempat taruh mobil, garasi? Iya garasi. Ya astaga dia bilang, di situ kan mobilku semua, ada semua mobil, jadi mobil kebakaran. Oh Tuhan katanya. Itu ceritanya api dari mana? Tadi bilang meletik dari dalam rumah. Oh itu nggak apa-apa Tuhan, itu gara-gara ada nyala lilin katanya. Kemudian nyala lilin itu meletik apinya ke atas, kemudian atapnya kebakar, kemudian loncat ke gudang, kemudian gudang kebakar, kemudian kucingnya mati. Tunggu dulu, atap rumah saya kebakar gimana? Ada lilin bagaimana? Coba ngomong yang jelas Mamat. Itu lilin, kita disuruh nyalain lilin sama pastor. Pastor apa katanya? Ya waktu itu nyonya besar, mamanya Tuhan meninggal dunia. Jadi pasang lilin, pastor bilang suruh nyala lilin. Lilinnya kemudian meletik ke atas genteng, rumah Tuhan kebakar, kemudian gudang kebakar, kemudian mobil Tuhan semua habis, semuanya habis. Dan selain daripada itu semuanya baik-baik saja Tuhan. Nah saudaraku, Nabi Yesaya nggak bicara seperti begitu. Nabi Yesaya bicaranya langsung. Dia bilang begini sama Hizkia, siap-siap ya, dikit lagi mati. Firman Tuhan bilang dikit lagi kamu mati. Siap-siap. Kenapa harus siap-siap? Umurnya Hizkia pada waktu itu sacap kau, 39. Dan dia tidak punya anak. Jadi sebagai seorang raja, dia harus persiapkan supaya ada penggantinya. Nah ini adalah omongan yang bikin seorang kejepit. Saudara, kadang-kadang dalam hidup, nggak peduli saudara Kristen atau bukan, saudara bisa masuk dalam keadaan kejepit. Kadang-kadang kita pikir kita orang Kristen, itu ada perlindungan yang sangat hebat. Tapi saya mau tanya saudara, ada kawan saya, dia naik mobil. Dia jalan di jalan tol menuju ke Pluit dari Cawang. Kecepatan 150 km sejam dia jalan saudara. Di dalam mobil itu ada salib. Di atas kaca spion ada salib goyang-goyang. Dan dia sedang menyalakan lagu rohani. Dan dia sedang nyanyi-nyanyi. Memuji-muji dalam lagu rohani tersebut dia ikuti nyanyi. Saya mau tanya, waktu dia jalan 150 km sejam. Meskipun ada salib, meskipun ada lagu-lagu rohani. Kalau dia out, dia bisa out nggak saudara? Bisa out. Saudara misalnya nggak sengaja kejeduk kepala saudara. Saudara duduk, kemudian berdiri jeduk kena lemari. Saya mau tanya, sakit nggak kejeduk? Sakit saudara. Sekalipun saudara baru aja baca Alkitab. Jadi maksud saya adalah sekalipun orang Kristen kadang-kadang kita bisa berada dalam keadaan kejepit. Sama seperti Hizkia. Dan kalau masuk dalam keadaan kejepit, mau lari kemana? Ada yang bilang saya mau lari kepada saya punya duit deposito cukup banyak. Ada yang bilang lari kepada kenalan, saya kenal sama gubernur DKI Jakarta. Ada yang lari, saya lari cari dokter-dokter yang paling hebat. Kagak cukup dokter di Indonesia, kita sekarang lari ke Pineng. Kita sekarang lari ke Singapura. Tetapi Hizkia, dia lari kepada Tuhan. Dia berdoa. Dan ada sebuah pelajaran yang penting di sini. Pada waktu Hizkia berdoa, Allah merubah keputusannya. Pada waktu Hizkia berdoa, pesan firman Tuhan sebelumnya, Hizkia akan mati. Mungkin dalam waktu 4 hari dia mati. Tetapi waktu dia berdoa, Allah merubah keputusannya. Nah seringkali di dalam Alkitab kita belajar, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah, dia kekal selama-lamanya. Apa yang Allah sudah firmankan, itu bakalan jadi. Kok di sini bisa terjadi suatu perubahan? Saudara lihat bahwa berkali-kali Allah bikin keputusan, Allah sudah menentukan sesuatu, kemudian karena ada doa manusia, Allah robah keputusannya.
Kita lihat yang namanya Abraham. Abraham, Allah bilang Allah akan hancurkan satu daerah yang namanya Sodom dan Gomora. Abraham muncul bilang sama Tuhan begini, Tuhan mau hancurin Sodom dan Gomora ya? Kalau misalnya Sodom dan Gomora ada 50 jemaat Tuhan yang takut Tuhan gimana? Oke, kata Tuhan, kalau 50 ada aku gak jadi hancurkan. Robah loh saudara. Kemudian Abraham, dia takut nih, 50 mungkin gak ada, 45, 40, 30, 20, 10. Tuhan robah terus, Tuhan terus loh. Dia bilang, Tuhan 10 Tuhan. Oke, kalau 10 Tuhan gak robah. Jadi saudara melihat bahwa keputusan Allah bisa dirobah. Kita lihat contoh lain yang namanya Musa. Satu waktu Tuhan tuh bohwat sama orang-orang Israel saudara. Orang Israel tuh kepala batu, tegar tengkuk. Dan Allah bilang kepada Musa, Musa minggir. Minggir. Aku akan musnahkan orang Israel ini. Dan Musa kemudian mengatakan satu kata yang dipakai oleh kantor pajak Indonesia sekarang ini. Musa bilang begini, APKT dunia katanya. Kalau Tuhan menghancurkan umatmu yang kau sayang, dunia bilang apa? Dan karena doa Musa, Allah kemudian bilang oke, aku gak jadi hancurkan umat Israel. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa Allah punya satu sisi absolut, satu sisi keadilan Allah yang tidak bisa Allah robah. Tetapi Allah juga punya satu sisi kemurahan, sisi kasih sayang, sisi belas kasihan. Dan saya mau sarankan kepada saudara, kalau saudara berada dalam keadaan kejepit, kalau saudara berada dalam keadaan susah, kalau saudara berada dalam keadaan perlu sesuatu, hampiri Allah dari sisi kasih sayang ini, kasih kemurahan. Bagian doa mana yang Hizkia naikkan yang membuat Allah tersentuh? Dengar baik-baik. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Aku sudah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Hizkia mendekati Allah dengan dua approach, dua cara. Cara yang pertama adalah Hizkia memalingkan muka ke arah tembok. Artinya Hizkia berdoa ngadep tembok. Yang kedua, Hizkia berdoa dengan air mata. Ini dua cara yang Hizkia pakai. Pendekatan Hizkia menghadap tembok dan doa dengan air mata. Saudaraku, pada waktu Hizkia menghadap tembok, dia bilang dengan bahasa tubuh seperti begini. Dia bilang, Tuhan, di depan orang lain ada pintu. Di depan orang lain ada jalan. Di depan saya tembok Tuhan. Dengan kata lain, gak ada jalan keluar. Dengan kata lain, Hizkia berdoa kepada Tuhan dengan satu sikap yang namanya doa kepepet. Doa kepepet, gak ada cara lain. Dan saya kasih tahu sama saudara dari belakang mimbar ini bahwa Allah mendengar doa yang kepepet. Sebab apa? Waktu saudara doa kepepet, otakmu, mulutmu, dan hatimu satu nada. Waktu engkau doa kepepet, keluar dari pikiranmu, keluar dari mulutmu, keluar dari hatimu, satu kata-kata yang sama, sinkron. Kalau nggak kepepet, duduk di kebaktian, mulut muji Tuhan, haleluya, Tuhan Allah baik. Pikiran kemana? Habis dari sini pengen makan sate kambing. Kelakuan bagaimana? Kelakuan juga beda. Tapi pada waktu kepepet saudara, maka terjadi satu sinkronisasi. Dan Allah dengar doa kepepet. Hizkia pintar loh, doa kepepet seperti begini. Satu waktu, bukan kejadian ini, satu waktu ada tentara musuh mengelilingi kota Yerusalem. Kemudian jenderal dari musuh itu kirim kepada Hizkia sebuah surat. Yang bilang, dikit lagi hancur kamu. Hizkia masuk ke dalam kamar, dia bawa tuh surat Tuhan, tuh surat daripada musuh. Dia jatuhkan diri berlutut, kui di depan Tuhan. Kemudian dia angkat tuh surat, dia kasih lihat sama Tuhan. Tuhan, baca sendiri ini surat. Baca sendiri Tuhan. Ini cara sikap Hizkia. Unsur pertama adalah doa kepepet. Doa menghadap tembok. Unsur yang kedua, menangislah Hizkia dengan sangat.
Hizkia berdoa dengan menangis. Nah, Bapak dan Ibu, ada sebuah penelitian, ada 50 orang suruh kumpul duduk, dikasih nonton sebuah film yang lucu-lucu. Waktu mereka duduk nonton film lucu-lucu, saking ketawanya hahaha, air mata keluar. Pernah kan ketawa sambil air mata keluar? Air matanya diambil, kemudian dibawa ke laboratorium, diperiksa, isinya cuma air sama garam. Nah, orang yang sama, 50 orang disuruh nonton satu film yang memancing emosi. Di mana waktu nonton film itu kemudian muncul emosi sedih, muncul emosi marah, pokoknya ada emosi. Waktu penuh dengan emosi, keluar air mata. Pernah kan juga kita dengar cerita sedih, nonton film yang sedih-sedih, kemudian muncul emosi, keluar air mata. Air mata diambil, kemudian diperiksa di laboratorium dan didapatkan air mata ini beda. Kalau waktu ketawa nggak ada emosi, itu cuma air dan garam. Waktu ada emosi, waktu ada mereres di sini, air mata diukur, ternyata mengandung banyak enzim yang ada di dalam tubuh kalau tubuh itu punya tumor. Jadi ada racun, dan racun itu keluar dalam bentuk air mata. Jadi kalau saudara nggak percaya, kadang-kadang ada orang-orang yang mau saking marahnya, air mata ngembang, kemudian saudara tahan, malu dong, udah empek-empek kok masih nangis gitu ya. Dan saudara tahan, tapi waktu saudara tahan air mata itu dan mata saudara menjadi kering, saudara akan rasakan mata saudara sakit. Kenapa? Racun mulu di situ. Nah, ini secara fisik. Tetapi secara rohani, doa dengan air mata punya kekuatan besar. Sebab apa? Di dalam Mazmur pasal 56, saya undang saudara baca dengan suara keras supaya lebih meresap. 1, 2, 3. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, pada waktu saudara menangis di depan Tuhan, Tuhan ambil air mata saudara, Tuhan taruh di dalam sebuah kirbat, sebuah botol, Tuhan taruh di sorga, Tuhan catat loh, ada tulisannya. Ini nangis 11 Februari karena laki jahat. Ini nangis 15 Maret karena anak puthau, anak kurang ajar. Dan Tuhan catat, Tuhan simpen di sorga air matamu. Kalau Tuhan peduli dengan saudara, air mata saudara, artinya Tuhan peduli dengan saudara. Dan kembali kepada kisah Hizkia. Hizkia, Allah bilang, aku sudah dengar doamu. Sudah dengar doa menghadap tembok. Aku sudah lihat air matamu. Sesungguhnya engkau nggak jadi mati sekarang, aku perpanjang umurmu. Doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Pertanyaan saya, sesudah Hizkia sembuh, dikasih kesempatan lagi untuk lebih hidup lagi, bagaimana dia memandang hidup? Saudara, ada seorang bapak-bapak engkongko umur 50 tahun. Dia baca Alkitab. Di Alkitab bilang begini, umur orang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dia bilang, saya umur gocap. Tuhan kasih kesempatan sampai umur cicap 20 tahun lagi. 1 tahun ada 52 minggu. Jadi dia beli gundu. Untuk 20 tahun, 1 tahun 52 gundu, dia beli 1040 gundu. Dan 1040 gundu dia taruh di sebuah akuarium besar. Setiap hari Sabtu, dia ambil 1 gundu, dia buang. Karena umurnya hilang 1 minggu. Setiap hari Sabtu, dia ambil 1 gundu, dia buang. Dan dia bilang begini, melihat itu gundu makin lama makin sedikit. Itu menimbulkan sebuah perasaan tertentu di dalam hati. Dan dia bilang, hari ini saya umur 70 tahun, saya sudah buang gundu yang terakhir. Kalau minggu depan saya masih hidup, itu namanya anugerah. Itu namanya kasih sayang Tuhan, rahmat Allah. Saudara kenal Rima Melati, Lince Tambayong. Dia kena kanker 2 kali, saudara. 1 kali dia kena kanker usus besar. Kemudian 1 kali lagi dia kena kanker payudara. Tuhan berkemurahan kepada Rima Melati, bintang film Indonesia, dan jadikan dia sembuh. Kedua kanker itu baik kanker usus besar,
kanker payudara sembuh. Saya mau tanya, bagaimana Hizkia, bagaimana Rima Melati, bagaimana Bapak itu melihat hidup? Mereka semua bilang, hidup ini anugerah. Saudara pagi-pagi pergi ke kantor, masuk ke keramaian kota Jakarta, macet, capek. Kalau saudara malam bisa pulang ketemu nyonya di rumah, ketemu anak-anak, maka saya katakan itu anugerah. Itu anugerah. Ada orang yang bilang, kalau belum mati, kalau belum waktunya mati mah nggak mati katanya. Betul, kita tahu, tetapi kapan kita tidak tahu. Setiap hari saudara bisa pulang ke rumah, itu anugerah. Ada satu supir taksi saudara, supir taksi ini pagi-pagi dia pergi tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya umur 3 tahun, kemudian sebelum dia menarik di Grogol sana dia berhenti, dia pengen makan soto. Dia duduk di belakang mobil ini pesen sama tukang soto, bang soto 1 porsi, jangan pakai bawang. Dia tunggu, tuh soto nggak datang-datang. Diserak melulu semua orang. Dia marah, dia keki, dia bentak tuh tukang soto. Dia bilang, bang udah nunggu setengah jam nih. Oh ya lupa, jangan pakai bawang ya. Oh katanya, dibikinin soto pakai bawang. Wah, udah marah jadi sewot saudaraku. Dan dia bilang, bagaimana nih kalau janji bilang, dia ngomong gak enak saudara. Namanya orang lagi emosi. Tukang soto keki, dia ngomong dengan kata-kata kasar, dia bikinin lagi soto satu lagi. Tanpa bawang, waktu dikasih soto itu kepada supir taksi ini, kasihnya sambil tegas gitu, nih gitu ya. Muncrat, kena pahanya dia, soto panas kan. Wah dia ngamuk saudara. Dia ambil dari dalam mobilnya sebuah kunci mobil yang bentuknya seperti salib tuh, yang buka ban mobil. Dia hajar tuh tukang soto. Begitu dia hajar tuh tukang soto, teman-teman tukang soto bantuin dong. Dia dikeroyok. Dan siang itu juga, di rumah sakit Sumber Waras, sopir taksi ini meninggal dunia. Pagi tadi punya pikiran gak bakalan mau mati saudara. Gak punya pikiran, maka oleh sebab itu saya katakan, setiap kali, setiap hari pagi-pagi kita bangun tidur, saudara bilang ini anugerah, ini anugerah. Saudara tahu gak rambut saudara setiap hari rontok? Rambut saudara rontok, satu hari kalau kulitnya kurang sehat, sekalipun rambut saudara lebat, rontok kira-kira 70 lembar. Kalau sehari rontok 70 lembar, lama-lama habis dong. Lama-lama ada pitak dong. Nah ibu-ibu yang udah agak tua sedikit, coba deh ambil kaca, jangan gini nih kaca. Suka ada pitak di atasnya saudara. Sebab apa? Rambutnya rontok. Bapak-bapak juga jangan ketawa aja, ibu-ibu bukan. Nah saudara, kalau saudara mau ada uang, saudara bisa tanam rambut. Saudara bisa tanam rambut. Tapi cara yang lain adalah saudara beli wig. Nah saya sebelum disiapkan khotbah ini telepon teman saya punya pabrik wig. Saya tanya, pabrik wig itu bikin wig tuh rambut sedang, rambut asli berapa duit? Dia bilang kalau rambut asli dirajut pakai mesin itu 2 juta. Kalau dirajut pakai tangan itu 4 juta. Saya bilang mahal banget. Di Mangga 2 ada rambut wig 350.000 dapat. Dia bilang itu rambut jelek tuh. Wig kayak begitu dia bilang. Seperti begitu itu jelek, kelihatan, kasar katanya. Habis kalau misalnya kepala kita tidak ada rambut bagaimana? Tanam rambut. Terus saya periksa saudara. Kalau saudara mau tanam rambut, di Hong Kong, satu rambut saudara, satu rambut tanam nih, $20. Satu rambut tanam $20, itu belum ongkos dokter, cuman tanam aja. Nah kalau saudara punya pitak, 1 cm persegi, saudara bisa tanam 80 lembar sampai 120 lembar, saudara hitung sendiri. Nah kalau saudara nggak mau Hong Kong, saudara mau tanam di Amerika juga bisa. 1 lembar rambut tanam $5. Jadi saya sudah hitung, kalau saudara kepalanya hari ini pelontos, ya tidak punya rambut sama sekali, kemudian tanam rambut sampai rambutnya bagus seperti rambut saudara, maka saudara harus keluar tanpa biaya dokter nih, cuman tanam aja, 4,5 miliar. Sekarang soal gigi. Beberapa waktu yang lalu, saya harus ke Australia. 1 minggu sebelum saya ke Australia, gigi saya sakit. Jadi saya ke dokter di Jakarta, dokter gigi saya, hamba Tuhan.
Saya bilang, dok, iya saya udah bilang nih gigi mesti cabut. Dia bilang, tapi sekarang saya nggak bisa cabut. Wah, minggu depan saya sudah harus pergi ke luar negeri. Yuk mampir Singapura nggak? Dia bilang, saya mampir Singapura, saya 3 hari di Singapura. Oke, saya bikinin surat, yuk cabut gigi di Singapura. Sebab saya nggak bisa cabut sekarang, lagi infeksi, mesti minum antibiotik dulu, reda baru bisa cabut. Nah itu 3-4 hari lagi. Jadi saya di Singapura kayak orang kaya, saudara, ke dokter gigi di Singapura. Dan dia bilang harus operasi gigi, cabut gigi. Oke, gigi saya kemudian dicabut, dioperasi dicabut. Puji Tuhan, sudah beres. Kemudian dokter gigi ini orang India, orang Singapura bilang, you kalau gigi ompong seperti begitu kurang handsome. Saya bilang oke. Terus nomor 2, you makan susah karena yang ompong itu di sebelah kanan bawah tempat kita gigit. Bagaimana kalau kita pasang, dia bilang, mau nggak you pasang implan gigi? Jadi ada gigi ditanam. Saya bilang, oh boleh juga ya. Saya tanya berapa duit? Dia bilang harga implan 1 gigi, tanam gigi, itu harganya 3.000 Singapura dolar. Artinya uang kita 21 juta. Saya hitung-hitung 21 juta 1 gigi. Tapi dia bilang, you nggak bisa pasang 1 gigi, gigi yang fungsi implan 3 sekaligus. Hah? Saya bilang, 3? Saya bilang, 63 juta. Saya bilang, nah saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara, di mulut saudara itu semua ada gigi 32 biji. Kalau saudara mesti implan 32 gigi, saudara harus bayar 662 juta rupiah. Jadi di mulut saudara semua ada mobil sekelas dengan Honda Accord. Kita semua punya air liur. Kalau kita punya air liur stop, kita kelenjar liur stop keluar, maka saudara nggak bisa ngomong. Saudara nggak bisa makan sebab semua nempel, semua lengket. Gitu. Tapi jangan takut, ada satu obat namanya salivart. Salivart itu bentuknya seperti yang saudara lihat, kecil. Itu setiap 2-3 menit saudara semprot. Supaya mulut saudara ada liur buatan. Nggak mahal saudara, harganya $10 cuman. Tetapi kalau saudara pakai 1 tahun salivart, maka saudara harus keluar untuk liur 16,5 juta rupiah. Belum lagi ngomong tentang cuci darah. Saudara tahu orang cuci darah? Kalau ginjalnya rusak dia mesti cuci darah seminggu 3 kali saudara. Saya cek rumah sakit biasa, bukan rumah sakit Medistra, bukan rumah sakit Pondok Indah, bukan Siloam Glen Eagle. 1 kali cuci darah, Rp550.000. Rp550.000, 1 kali cuci darah, 1 minggu 3 kali. Misalnya hari ini saudara ulang tahun 50 tahun. Kemudian oleh Bapak Gembala di tempat ini, saudara dipanggil ke depan, kemudian ambil kue, kemudian ada lilin, kemudian semua jemaat nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Dan waktu saudara mau tiup itu 50 lilin. Tiba-tiba saudara lihat Tuhan Yesus berkenan hadir. Dan Tuhan Yesus bilang sama saudara, selamat ulang tahun. Udah umur 50, sudah dijaga baik-baik. Hari ini bayar ya, harga rambut. Hari ini bayar ya, harga gigi. Hari ini bayar ya, harga air liur. Hari ini bayar ya, itu fungsi daripada ginjal, fungsi jantung, fungsi paru-paru. Saya jamin, sekaya apapun saudara, kalau itu dituntut hari ini dari saudara, saudara akan bangkrut, gak kuat bayar. Saudara, ini semua anugerah. Saudara punya nyonya di rumah, saudara punya suami, saudara bilang suami cerewet, saudara bilang istri saudara jahat. Saya mau kasih tahu, istrimu, suamimu, anakmu, mertuamu itu semua anugerah. Semua anugerah. Dengar baik-baik saudara, pada waktu kita punya istri, kita sering ngomel tentang istri kita. Sampai satu waktu istri diambil dari sebelah kita, baru berasa sebab sama seperti kita punya motor tua, saudara. Waktu kita punya motor tua, kita bilang, motor tua percuma. Tapi kalau motor tua hilang, kita bilang komputer, komputer lelet. Waktu komputer hilang,
Hari ini firman Tuhan sederhana, saudara-saudara, hargai apa yang saudara punya. Kalau saudara punya nyonya, saudara punya anak, saudara punya suami, saudara punya pekerjaan, bilang gak sama Tuhan, kamsyah, terima kasih. Mengucap syukur dan anugerah untuk satu hal seperti ini. Ada satu pria diculik, saudara. Dia gak sengaja diculik di Jakarta karena dianggap adalah lawan politik. Dia mukanya mirip seperti orang yang salah culik. Jadi waktu dia diculik, dia dibawa oleh mafia ini. Kemudian diambil pistol, diisi satu pelor, kemudian magazinnya diputer, gitu. Kemudian ada pelornya satu nggak tahu di mana, ditaruh di jidatnya, kemudian ditarik begitu. Kalau ada pelor, jedor, dia mati, saudara. Tetapi waktu itu tidak ada pelor, jadi bunyinya klik, tapi dia pingsan. Dia pingsan. Dia dibebaskan oleh polisi. Dan waktu dia dibebaskan oleh polisi, dia nggak kuat jalan ke ambulan, saudara. Dia mesti dipapah. Dan dia ngomong begini, aku masih hidup, aku masih hidup, aku masih hidup, aku masih hidup. Dia bilang, aku dikasih nyawa ekstra. Dan karena aku dikasih nyawa ekstra, aku nggak mau hidup seperti zaman dulu. Aku mau hidup sungguh-sungguh. Ini orang ngerti, Hizkia ngerti, Rima Melati ngerti bahwa hidup yang mereka terima adalah anugerah. Dan kalau hidup adalah anugerah, maka mereka akan hidup sungguh-sungguh. Apa artinya hidup sungguh-sungguh? Hidup sungguh-sungguh adalah kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh adalah kalau sayang bini sungguh-sungguh. Sayang layani suami sungguh-sungguh. Firman Tuhan dengan sederhana sekali katakan, suami-suami, kasihilah istri. Saya mau tanya sama bapak-bapak di sini, apakah bapak-bapak mengasihi istri semua manggut-manggut? Pertanyaan saya selanjutnya, apakah bapak-bapak bilang sama nyonya, engkau sayang sama istri? Kalau ngomong maka gak pernah ngomong dah, dia tahu sendiri. Dia gak tahu. Istri kadang-kadang gak tahu suami sayang. Suami mesti bilang sama istri, mah dengar baik-baik, ni hen piao liang, kamu tuh cantik, kamu tuh manis, Bapak-bapak masih ngomong gak sama istri cantik manis? Di sini ada banyak anak muda yang lagi pacaran. Saya percaya kalian semua, I love you, you love me, I and you lap-lapan. Wah, ngomong bagus-bagus seperti gitu. Tapi saya mau tanya bapak-bapak yang udah kawin 20 tahun. Saya lihat ada beberapa yang umurnya gak beda jauh dengan umur saya. Masih gak bilang sama istri di rumah, mah, kamu cantik deh, mah. Kamu manis deh, mah. Papa sayang sama mama. Saya sering kali ngomong sama bapak-bapak, kamu ngomong gak, bilang gak sama bini, kamu sayang. Gak usah deh, kepalanya gede. Tapi nyonya-nyonya perlu dengar. Alkitab katakan istri-istri hormati suami. Saya mau tanya, apakah istri-istri menghormati suami? Apakah tunduk kepada suami? Apakah akan berikan respek kepada suamimu? Atau ngomongnya gini, wah laki gue mempe, udah laukung, payah, udah tua. Hormati suami, kasihilah istri. Hidup sungguh-sungguh adalah kalau engkau kerja sungguh-sungguh. Kalau engkau melayani Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau baca Alkitab sungguh-sungguh. Kalau engkau ikut kalau engkau ikut cell group, kalau engkau beri persembahan kepada Tuhan, ikut diakonia, lakukan sungguh-sungguh. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan Yesus tuntut hidup seperti begini. Satu waktu sama seperti Bapak yang umur 50 tahun, Tuhan Yesus tuntut dari dia. Saudara dan saya semua akan dituntut. Saudara dan saya diminta pertanggungan jawab. Apakah kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan? Selanjutnya, selain daripada hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, hiduplah dengan ucapan syukur. Ada satu bapak, saya tanya sama dia, Pak, engkau stres berat, engkau mengalami kesulitan macam-macam, engkau rasa hidupmu depresi. Apakah engkau pernah mengucap syukur? Dia bilang, aku ke gereja, Pak. Aku belajar untuk mengucap syukur. Saya tanya sama dia, apa yang kau ucapin syukur? Banyak, Pak. Apa? Sebutin. Banyak deh, pokoknya banyak. Ya ucapin syukur apa? Apa? Ngucapin syukur apa? Udah deh, banyak deh pokoknya. Itu sebut. Nih kertas. Tulis apa yang kau ucapkan syukur. Dia gak bisa tulis, saudara. Dia bilang, udah deh banyak deh pokoknya banyak. Ya tulis. Saya bantu dia. Saya bilang, kau punya rumah? Ya saya punya rumah, rumahnya cukup nyaman.
Engkau punya mobil, punya kendaraan, punya motor, punya. Oh iya, betul. Aduh lu nggak pernah ngucap syukur punya motor, nggak pernah ngucap syukur punya pembantu, nggak pernah ngucap syukur punya anak, punya istri, nggak pernah ngucap syukur. Makan di rumah tuh nggak pernah ngucap syukur. Saudara, maksud saya begini. Untuk mengucap syukur, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita harus melatih diri kita sendiri untuk mengucap syukur. Dan selanjutnya, terakhir, sesudah kita melihat hidup ini anugerah, sesudah kita hidup sungguh-sungguh, sesudah kita hidup mengucap syukur, yang terakhir adalah lakukanlah perbuatan baik dalam hidup ini. Waktu saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik, sering sekali permasalahan saudara ditolong sama Tuhan. Saya belajar begini saudara. Kadang-kadang saya berdoa untuk satu topik, untuk urusan saya, untuk bisnis saya, untuk masalah saya. Kok kayaknya Tuhan gak jawab-jawab ya? Kemudian saya balik doanya. Saya gak doain diri saya sendiri saudara. Saya doain orang lain. Dan waktu saya doain orang lain, seringkali Tuhan menolong saya. Ada satu istri suka digebukin sama suami. Dia kalau doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, pipi saya bangkit Tuhan, tolong jangan digebuk lagi Tuhan. Tuhan saya ditendang nih Tuhan, tolong jangan saya ditendang lagi. Digebuk, ditendang melulu saudara. Satu waktu dia robah doanya. Emang Tuhan saya gak mau doa begitu, dan saya mau doa begini. Tuhan saya bawa suami saya, selamatkan dia. Jadikan dia orang Kristen yang baik, berkati dia Tuhan. Tuhan jawab loh. Tuhan jawab loh. Suaminya jadi Kristen, dan kalau dia jadi Kristen yang kenal Tuhan, masih pukul bini atau enggak? Udah enggak pukul bini. Masih tendang bini atau enggak? Udah enggak tendang bini. Jadi Tuhan jawab doanya pada waktu dia melakukan sesuatu yang baik. Nah saudara, isi hidupmu dengan melakukan hal yang baik. Satu waktu di sebuah kuburan, ada seorang nyonya berhenti, turun dari mobilnya, dia panggil, mana yang namanya si Soleh? Si Soleh tukang jaga kuburan. Dia bilang, Soleh, saya Nyonya Ani. Tahu? Ya Nyonya. Tahu saya setiap bulan kirim kamu BCA gopeceng. Betul Nyonya. Buat apa gopeceng? Setiap bulan, setiap minggu saya mesti beli kembang. Cit Bango 75.000. Betul. Terus kembangnya buat apa? Kembangnya satu bulan 4 kali beli kembang 300.000. Setiap hari Sabtu itu kembang saya mesti taruh di kuburan anak Nyonya. Betul. Sisanya buat apa? Sisanya 200.000 saya punya ongkos. Betul. Bertahun-tahun saya kirim kamu 500.000. Sudah lakukan Soleh. Soleh bilang saya terima setiap bulan 500.000. Setiap minggu saya beli kembang 75.000. Tapi saya nggak taruh di kuburan anak Nyonya. Hah? Habis kemana tuh kembang? Nyonya, menurut saya orang mati kagak perlu kembang. Yang perlu kembang orang hidup. Jadi saya beli tuh kembang 75.000. Tapi saya bawa. Saya bawa kemana? Tuh di situ ada rumah orang tua. Banyak encim-encim. Seumur hidup belum pernah ada yang kasih kembang. Saya beliin kembang, saya kasih sama dia. Wah girang. Begitu dikasih kembang matanya nyenot, girang. Lain kali saya datang, di sebelah sana ada gereja. Saya ambil kembang, saya bawa ke sana. Bawa ke gereja, taruh di situ. Wah jemaat girang. Daripada kembang plastik begini ada kembang bagus. Dan nggak ngeledek saudara boleh pakai kembang plastik. Ini cuma contoh aja saudara. Oke. Dan saya lakukan begitu, saya kasih orang senang, saya bikin orang senang. Marah ini, kurang ajar, bertahun-tahun kasih gopeceng, kamu buang-buang duit. Nyonya, saya bilang orang hidup nggak perlu, orang mati nggak perlu kembang, yang perlu kembang orang hidup. Nyonya pulang. Sebelum Nyonya pulang, Nyonya bilang begini, Soleh tahu nggak, saya datang kemari sebetulnya mau kasih tahu, saya sakit kanker. Saya punya hidup nggak lama lagi Soleh. Saya cuma mau kasih tahu sama kamu Soleh, bahwa mungkin satu waktu kiriman 500.000 stop. Dan 500.000 stop itu tidak dikirim lagi karena saya sakit kanker. Saya sedikit lagi mati. Tapi karena saya dengar seperti ini, saya gak mau kirim kamu duit lagi. Dia pulang ke rumah. 2 tahun kemudian saudara, Nyonyanya balik lagi ke kuburan cari si Soleh lagi. Nyonya bilang, Soleh, you ingat 2 tahun lalu saya datang. Dan you ngomong orang hidup perlu kembang, orang mati gak perlu kembang. Dan saya pikir, oh betul juga. Jadi kemudian saya melakukan hal-hal baik. Saya ikutin you punya cara. You datang ke tempat encim-encim tua kasih kembang, saya kasih beras. Saya kirim gula
ke rumah anak piatu, saya bawa ke gereja, saya pergi ke tempat orang-orang kumuh, saya bikin makanan-makanan sembako, saya kirim, saya berbuat baik, dan you tahu soalnya sekarang apa yang terjadi, 2 tahun saya berbuat baik, saya baru saja dokter kasih tahu kanker saya hilang. Pada waktu kita berbuat baik, sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kita akan tutup dengan menyanyi sebuah lagu. Dan saya mau undang saudara menyanyi bilang, ku ada sebagaimana ku ada. Tetapi karena Tuhan Yesus ada dalam ruangan ini, saudara percaya gak Yesus ada di sini? Karena Tuhan Yesus ada di sini, saya mengajak saudara menyanyi kata-katanya ini, saudara ngomong sama Tuhan Yesus. Bilang besar anugerahmu, besar anugerahmu. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Dia. Dan pulang dari tempat ini. Lakukan hal-hal yang baik buat Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan besar. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bisa tarik napas. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdiri. Dan yang duduk di kursi roda, berterima kasih karena bisa hadir di tempat ini, bisa menikmati Tuhan. Terima kasih untuk pasangan, terima kasih untuk anak, terima kasih untuk mertua, terima kasih untuk mantu. Terima kasih Tuhan, sebentar dari tempat ini kami pulang, di rumah ada makanan. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh dengar firman Tuhan.
Di tempat lain hari ini, hari Minggu, orang ngumpet-ngumpet untuk mendengar firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Disambitin batu, tetapi di sini Tuhan kami dengan lega boleh menyembah Engkau. Terima kasih, ada begitu banyak yang kami berterima kasih. Tolong kami mencatatnya Tuhan. Hitung berkat kami setiap waktu Tuhan. Hitung semua, jangan lupa Tuhan. Tolong Roh Kudus, supaya kami boleh hidup bersyukur. Mengerti bahwa hidup ini anugerah. Dan keluar Tuhan, tolong kami untuk melakukan perbuatan baik. Bapak dan Ibu saudara sekalian di tempat ini, mungkin ada yang datang dengan kesulitan, mungkin ada yang datang dengan keinginan untuk dengar jawaban doa. Ingat, datang kepada Tuhan dengan gaya Hizkia, doa menghadap tembok. Datang kepada Tuhan dengan air mata. Tuhan sayang kepada saudara sekalian, dan Tuhan peduli kepada saudara sekalian. Selanjutnya, hiduplah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, tolong pada akhir daripada kebaktian ini, kami membawa pasangan hidup kami membawa anak mantu cucu kami, papa mama mertua kami, papa mama asli kami bawa di depan Tuhan dan kami mohonkan pagar perlindungan Tuhan ada dalam sekeliling hidup mereka. Turunlah berkat di atas keluarga kami Tuhan, dan biarlah nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali. Tepuk tangan sekali lagi buat